Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saya percaya hari ini Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin ya, saudaraku ya. Saudaraku, ada masa di dalam hidup ketika kita sudah berusaha melakukan yang benar, yang terbaik, yang paling tepat, tetapi tetap saja ada orang yang salah di dalam memahami kita. Kita bisa dituduh, kita bisa disalahkan, kita bisa dibicarakan, bahkan dinilai berdasarkan cerita yang tidak lengkap. Yang paling berat itu bukan selalu perkataan mereka, tetapi ketika perkataan itu mulai masuk ke dalam hati dan membuat kita bertanya, apakah benar aku seperti yang mereka katakan? Disinilah iman kita diuji, saudaraku. Paulus berkata bahwa penilaian manusia bukanlah ukuran terakhir atas hidupnya. Itu terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 3-5. Firman Tuhan ngomong begini, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Paulus berkata bahwa penilaian manusia bukanlah ukuran terakhir atas hidupnya. Itu bukan karena Paulus tidak mau dikoreksi ya saudaraku ya. Tetapi karena Paulus tahu bahwa hanya Tuhan yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang hati manusia. Manusia itu melihat tindakan, tetapi Tuhan melihat motivasi terdalam seseorang. Manusia itu mendengar perkataan, tetapi Tuhan mengenal maksud hati seseorang. Manusia melihat sebagian cerita, tapi Tuhan melihat keseluruhan dari ceritanya. Karena itu ketika kita dihakimi, saudaraku, jangan langsung membalas dan jangan pula langsung menghukum diri sendiri. Tapi bawalah semuanya kepada Tuhan. Kenapa pastor buat renungan seperti ini? Jujur saudaraku, banyak dari kita ini seringkali tidak bisa tepat di mata Bapa di surga. Ketika hidup kita dihakimi dan kita tidak melakukan itu tapi kita dihakimi. Maka seringkali respon kita jadi salah, kita jadi meleset dan kita melukai hati Tuhan. Dan kita merusak hidup rohani kita sendiri. Maka sekali lagi saudaraku saya mau katakan tetaplah benar ketika manusia salah menilaimu dan salah menilaiku. Amin saudaraku. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Tanyakan dengan jujur, Tuhan, apakah ada sesuatu dalam diriku yang memang harus Engkau ubah? Aku siap kok Tuhan. Ini pengalaman saya pribadi. Aku siap kok. Jika memang aku punya salah, aku gak mau keraskan hati kok. Bentuklah aku, hajar aku. Maka kalau Tuhan titipkan ada badai yang terus menerpa kita dengan salahnya orang menilai hidup kita. Kita mulai ngomong itu sama Tuhan, beranikan saudaraku. Dan ngomong sama Tuhan, aku siap terima koreksi, aku siap bertobat, aku siap berubah. Titik mana? Kasih tahu. Karena kedewasaan rohani itu bukan berarti tidak pernah salah. Tetapi memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Nah itu hebatnya. Itulah kematangan rohani seseorang. Namun jika kita sudah memeriksa hati di hadapan Tuhan dan ternyata tuduhan-tuduhan itu tidak benar, maka dengarkan nasihat saya, saudaraku. Saya pun juga berjuang di situ. Jangan biarkan penilaian manusia-manusia itu menjadi identitas kita. Katakan amin, saudaraku. Amin ya. Jadi jangan biarkan penilaian-penilaian manusia-manusia yang menilai salah hidup kita itu menjadi identitas kita. Yesus sendiri pun pernah mengalami penghakiman yang tidak adil. Dia dituduh, dia disalahpahami, dia dicaci, bahkan dihukum meskipun tidak bersalah. Tetapi 1 Petrus 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki,
ia tidak membalas dengan mencaci maki, tetapi ia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Coba saudaraku, itu teladan Yesus. Perhatikan ya, Tuhan Yesus menyerahkan manusia-manusia yang menghakimi dia dengan tidak adil itu kepada Bapanya yang menghakimi dengan adil. Waduh, ngeri saudaraku. Yesus tidak membiarkan ketidakadilan manusia mengubah hatinya. Apa yang bisa kita dapatkan dari hidup Yesus melalui cerita ini? Dia tetap jaga etalase hatinya dengan bersih di mata Bapanya. Dengan cara apa? Dia serahkan orang-orang yang menjahati dia, yang menyalahpahami dia, yang bahkan membawa dia sampai di kayu salib. Serahkan kepada Bapanya yang berhak menghakimi dengan adil. Ini yang harus kita pelajari saudaraku. Ketika orang menyakiti kita dengan dahsyatnya, tidak berhenti-berhenti, jangan jadi pahit. Amin. Jangan jadi apa? Pahit. Jangan pahit. Ketika orang menginjak-injak kita, merendahkan kita, jangan kehilangan identitas kita. Amin. Kita berharga loh di mata Tuhan. Ya. Ketika orang memfitnahmu dengan cerita-cerita liar yang tidak kita lakukan, menghujam, menghabisi nama baikmu, karirmu, pelayananmu, pekerjaanmu, keluargamu, habis. Jangan balas dengan fitnah. Dengar baik-baik, jangan membalas dengan fitnah. Ketika orang tidak bisa memahami maksud baik kita, jangan berhenti jadi orang baik. Amin, saudaraku. Kita tidak dipanggil untuk memenangkan semua opini manusia. Kita dipanggil untuk tetap setia kepada hati Bapa. Amin. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membuktikan bahwa kita benar, sampai kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidupmu dan hidupku. Saudaraku, ini pengalaman saya ya. Begini, tidak semua tuduhan itu harus dijawab. Tidak semua perkataan harus dibalas. Dan dengar baik-baik, tidak semua orang harus bisa memahami kita. Ada waktunya kita berbicara, tetapi ada waktunya kita diam. Dan juga ada waktunya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, Roma 12 ayat 19 berkata, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan, bukan. Kita boleh menjelaskan kebenaran. Kita menegakkan batas, buat tembok, cukup. Dan kita mengambil tindakan yang benar. Kita mengerjakan yang benar, berdoa dan bertindak. Doa dan usaha. Tetapi kita tidak perlu menyimpan dendam, benci, sakit hati, dan kemudian mengambil alih posisi Tuhan sebagai hakim untuk membalas mereka. Tuhan tahu apa yang manusia tidak tahu. Saya ulang saudaraku, Tuhan tahu apa yang manusia tidak tahu. Dan ada satu penghiburan besar. Suatu hari Tuhan akan menyatakan segala sesuatunya dengan adil. Semua akan ditelanjangi di tahta pengadilan Allah. Apa yang tersembunyi disingkapkan. Motivasi hati dikeluarkan, dinyatakan. Dan kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Maka dari itu jangan biarkan penghakiman manusia menghentikan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin saudaraku. Orang mau katakan apapun tentang pelayananmu, tetaplah melayani saudaraku. Orang yang berjalan dan mencucurkan benih dengan tetesan air mata, dia akan suatu hari menuai dan dengan bersorak-sorai. Gak apa-apa, hari ini kita menangis. Dianiaya dengan cerita ini, cerita itu, kita difitnah ini, difitnah itu. It's okay. Tetaplah melayani, tetaplah mengasihi, tetaplah berbuat baik. Tetaplah punya integritas Kristus dan tetaplah hidup kudus meskipun sakit, saya tahu.
Bukan karena semua orang akan menghargaimu, tetapi karena aku lakukan itu semua karena Tuhan layak menerima kesetiaan dariku dan darimu, saudaraku. Dan pada akhirnya yang terpenting adalah apa yang Tuhan lihat ketika Ia melihat hidupku. Ketika aku disakiti, dihakimi orang, apa yang Tuhan lihat dalam hidupku. Hari ini jika Tuhan sedang membentukmu, izinkan Dia membentukmu dengan bebas, saudaraku. Amin. Jika Tuhan sedang menegurmu, terimalah tegurannya dengan hati yang mau dikoreksi. Jika manusia hari ini salah menilaimu, jangan kehilangan damaimu. Jika kebenaranmu belum dipahami, bahkan disalahpahami, bahkan dihancurkan hidupmu, tetaplah berjalan dalam kebenaran. Kita tidak harus dimengerti semua orang. Kita hanya perlu tetap benar di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi saya tutup dengan satu kalimat. Jangan biarkan penghakiman manusia menghentikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Tetaplah benar. Tetaplah hidup kudus. Tetaplah lakukan bagianmu yang terbaik. Fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu melihat hatimu dan melihat responmu. Semoga renungan ini jadi berkat, menjadi kekuatan. Kita berjuang bersama. Kita mau senengin Tuhan sampai akhir. Apapun yang harus kita lalui. Amin ya saudaraku ya. Renungan The Message. Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.